bisa dimulai Bapak Ibu. Ini saya akan sepintas saja ngomong mumpung ketemu semua di sini Bapak Ibu ya. Mau tidak mau kita di tahun yang akan datang, tahun ajaran baru yang akan datang, mau tidak mau kita harus melaksanakan kurikulum merdeka. Mau tidak mau. Ya, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, tentu di benak dengan itu ada kata-kata perasaan yang namanya kurikulum itu gonta-ganti tok berubah terus mungkin apa betul? Iya. Selama ini sudah matang kurikulum 13 kita ikuti, malah sekarang sudah berubah lagi menjadi kurikulum merdeka. Kita sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang sudah enak. Tinggal copy paste kadang tidak ditulis tanggal bulan tahunnya, pokoknya sudah ada tanda tangannya pengawas, dilanjutkan sudah. Itu kan sudah, artinya sudah tinggal melanjutkan. Tapi sekarang Bapak Ibu, karena kita ini mulai tahun ajaran baru sudah mulai harus melaksanakan kurikulum merdeka, mau tidak mau semuanya berubah. Cara guru ngajar berubah. Suasana kebatinan siswa di kelas berubah, ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan terkait dengan kompleksitas yang ada di dalamnya sebenarnya teori itu harus segera diapresiasi di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Itu sangat amat berbeda, ya. Nanti sambil ini saya terangkan akan kita ajak sharing dengan terkait dengan bagaimana paradigma kurikulum merdeka di madrasah itu seperti apa, mengapa kok berubah, harus menciptakan rumusan seperti apa yang dimunculkan oleh madrasah. Ini nanti kita ajak sharing karena jenengan mungkin banyak yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan diklat Bapak Ibu ya. Ada yang sudah ikut diklat pintar? Sudah ya. Nah, dari situ sudah disiapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Ini ada wacana dan ini insya Allah benar. Bagi guru-guru yang sudah sertifikasi, wajib mengikuti kegiatan diklat minimal, aturannya sudah ada, minimal 20 jam. Dan itu diharapkan dan diakui itu kalau mengikuti di Pintar. MOOC Pintar Kementerian Agama RI. Nah sudah saya share itu di grup kepala, di grup pakar kurikulum. Itu harus diikuti. Minimal lulus itu nilainya 60 lulus. Ya, itu sudah banyak, itu sudah kegiatan-kegiatan diklat itu banyak sudah. Sekarang ini muncul ini karena kami sudah terlatih nih, karena sudah mulai dan sudah selesai tanggal 31 terakhir. Tentang P5 PPRA, tentang IKM, itu sudah ada semua. Ya, tentang pengelolaan pembelajaran, itu sudah ada semua. Itu sudah disiapkan oleh pemerintah supaya mengikuti diklat. Tujuan panjenengan itu dapat sertifikasinya ini dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi guru supaya selalu diasah dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Bisa ya Pak? Bisa. Kita awali nanti terakhir terkait dengan apa yang saya sampaikan biar jenengan punya bekal ketika sebelum mengikuti diklat hari Sabtu Bapak Ibu ya. Ini kita terkait dengan transformasi sesuai dengan judul di atas ini. Kita awali dari terakhir. Lihat dari belakang Bapak Ibu. Jelas Bu. Tentang transformasi satuan pendidikan dan transformasi peran pengawas, kita santai saja ya Pak. Tapi ojo ngantuk. Kalau ngantuk nanti tak ajak ice breaking. Ice breaking nanti ya. Bapak Ibu, tentang transformasi satuan pendidikan dan transformasi peran pengawas, ini ada hubungannya dengan kerangka regulasi, khususnya regulasi yang terakhir Bapak Ibu. Ya, yang pertama, yang nomor 2 ini dari bawah dan yang terakhir ini, ya.
Permen-Pan RP nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Tidak lepas panjenengan apakah itu PNS atau bukan, jabatan yang jenengan sekarang ampuh itu adalah namanya jabatan fungsional, ya. Tentang Perdirjen ya nomor 4831 tahun 2023 ini, bahwa peran pengawas madrasah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di dalam satuan pendidikan sesuai dengan jumlah siklus pendampingan pengawas sekolah. Bapak Ibu, saya sekarang ini berdasarkan dirjen ini adalah lebih banyak melakukan pendampingan kepada panjenengan. Tidak lagi menjadi pengendali, tetapi merupakan pendampingan. Mau seperti apa kepala madrasah beserta stakeholder yang ada, termasuk para guru, termasuk juga komite yayasan yang kami dampingi ini mau seperti apa, maunya seperti apa dan bagaimana terpulang kepada lembaga. Ibarat saya ini adalah pasangan jenengan, suami istri, anggap seperti itu. Jadi nanti saya mendampingi masing-masing lembaga untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing lembaga. Apa yang panjenengan rasakan, tapi dengan syarat jenengan harus jujur. Sehingga apa yang menjadi kekurangan sebagai refleksi diri, ini saya lebih tahu. Ya, sehingga kalau lebih tahu, kita bareng-bareng bagaimana mencari solusinya. Kalau jenengan tidak jujur, semuanya itu dianggap baik-baik semua, padahal itu ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Kalau itu tidak jujur, saya tidak tahu dan tidak paham. Selaku pasangan paling tidak ya harus memahami. Bapak Ibu, ini adalah mengapa pengawas madrasah perlu memiliki peran baru. Peran baru itu adalah melakukan pendampingan. Ya. Yang pertama terkait karena ada tuntutan transformasi satuan pendidikan. Bapak Ibu, ini semuanya tidak luput karena adanya kurikulum merdeka di madrasah. Ya, apapun kegiatannya, apapun pembelajaran yang diberikan, kita tidak lepas dari aturan-aturan yang ada di kurikulum merdeka. Bukan berarti merdeka itu bebas, Bapak Ibu, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya ketika aturan itu ada di CP, yaitu capaian pembelajaran. Ya, ini ada kaitannya dengan ini nanti. Tentang ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, transformasi satuan pendidikan ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya. Sudah kita lakukan ya. Yang pertama, satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid, tetapi belum ditampakkan secara jelas. Karena apa? Mohon maaf, saya ada di sini Bapak Ibu, biar saya jelaskan yang ada di belakang. Kaitannya dengan tumbuh kembang murid Bapak Ibu, kita sekarang ini bisa membayangkan apa yang kita lakukan selaku guru sekarang ini atau kemarin-kemarin. Saya akan cerita, jenengan yang jawab. Ketika pada waktu panjenengan ngajar di masing-masing kelas dengan berbagai macam karakternya siswa, dan murid-murid itu menerima segala ilmu yang diberikan oleh seluruh atau masing-masing grup, ini seakan-akan anak itu sebagai penampung ilmu pengetahuan. Kayak diberikan selang anak-anak itu, jadi guru yang datang ngasihkan ilmu, guru yang datang materi yang dikuasai, ya pada Bapak Ibu. Kita ngajar setiap jamnya, mulai dari jam pertama sampai jam terakhir. Dan itu seakan-akan hokinya anak, ya Pak tidak. Dan materi itu harus dikuasai. Kita tidak menyadari bahwa anak-anak kita itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, punya gaya belajar yang berbeda, punya kecepatan belajar juga berbeda. Ya kan, tidak merasakan tidak jenengan? Ya. Ada yang diajar
sebentar saja nyantol, ditanya bisa. Ada yang kadang berkali-kali diberikan materi, ditanya sama sekali tidak nyaut, misalnya, kan macam-macam seperti itu. Gaya belajar juga berbeda, ya. Ada yang kalau kita terangkan itu tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga harus melihat. Berarti ada yang bentuknya audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, ini yang di sini tumbuh kembang murid. Ini yang paling penting, kita harus menyadari bahwa anak-anak itu memang berbeda. Nah, selama kita tahu anak-anak itu berbeda, tapi bagaimana perlakuan kita, tindakan kita, memberikan pelayanan kepada anak-anak materinya seperti apa? Sama apa tidak, Pak? Tidak. Materi yang kita sampaikan selama ini, kita tanpa mengetahui tumbuh kembangnya anak, kita tidak tahu tentang kebutuhan anak, kita tidak memikirkan bagaimana perbedaan kecepatan belajarnya, kita tidak memikirkan bagaimana gaya belajarnya. Selama ini yang kita berikan pokoknya materi habis. Ini pokoknya. Ya. Berarti itu namanya berbasis materi, tidak tertumpu kepada tumbuh kembang murid, karakter anak yang berbeda. Kita tahu anak-anak itu ada perbedaan, tapi perlakuan kita selama ini kecenderungan sama. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Ini yang diharapkan Bapak Ibu, ya. Tidak hanya merefleksi diri itu hanya wacana, hanya bentuk wawancara, hanya bentuk verbal saja, tetapi harus ditunjukkan, dibuktikan dengan data. Data terkait dengan apa ini yang selama ini kita lakukan adalah hasil dari EDM dan RKAM, EMIS, kalau ada yang ikut AKMI, ya kan? Adalah data. Termasuk juga Bapak Ibu, terkait dengan data ini ada yang disebut dengan rapot mutu. Rapot mutu itu adalah EDM, RKAM itu loh, RKAM, RKT, RKAM, itu namanya rapot mutu. Ya, itu data. Kedua adalah rapot pendidikan. Rapot pendidikan adalah hasil dari nilai UNBK. Itu adalah rapot pendidikan. Keseluruhan namanya rapot madrasah. Itu adalah merupakan data yang harus kita jadikan acuan dalam rangka untuk menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan kita dari setiap madrasah. Kemudian berikutnya adalah pendidikan menjadi kemitraan kepada dengan orang tua atau wali. Bapak Ibu, kita jangan sampai melalaikan atau melupakan kerjasama dengan wali murid. Ya, baik itu terkait dengan bagaimana perkembangan pembelajaran bagi siswa, kemudian terkait dengan bagaimana kaitannya dengan sarana prasarana misalnya. Ini kita jangan sampai istilahnya itu jauh atau tidak terkait dengan wali murid. Kita ajak ngomong melalui komite madrasah. Ini perlu kita. Kemudian yang berikutnya adalah satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, ya, dan menyenangkan, juga menerima berbagai bentuk keberagaman. Bapak Ibu, ada enggak di antara panjenengan ini yang punya siswa yang masuk PDBK? Ada. Peserta didik berkebutuhan ada. Seperti apa PDBK-nya? Artinya itu apa karena fisiknya, apa karena jiwanya, apa karena apanya? Fisik dan mental. Ada dua memang. Ada dua. Secara fisik dan secara mental ada. Seperti apa kalau fisik? Kakinya praktek. Yang satunya itu diajari itu dia nyambung-nyambung. Oh, nyambung. Berarti kita tahu, walaupun kita tidak ajar, tapi sudah tahu itu adalah sebuah perbedaan. Nah, dengan seperti ini kita harus menerima berbagai bentuk keberagaman.
Karena apa? Sebenarnya anak-anak yang mentalnya itu tidak sama dengan temannya, sebaiknya dianjurkan masuk ke ya, SLB. Masalahnya apa? Masalahnya nanti kalau kaitannya dengan ikatan di kurikulumnya, ya, di dokumen satunya, itu nanti kan ada tertera dari kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan. Kita tahu anak punya kekurangan di bidang mentalnya misalnya. Nah, ini kan juga PR bagi kita karena kita sanggup menerima, apalagi kita juga membutuhkan siswa. Dan itu pengaruh juga untuk masukkan ke madrasah. Kalau kita sanggup, bagaimana nanti taktik tekniknya untuk memberikan materi pelajaran yang di sini intinya harus menemukan apa yang menjadi hambatannya. Jangan lupa itu. Jangan hanya asal menerima, tetapi harus diadakan yang namanya asesmen diagnostik. Istilahnya besok dengar kalau dapat istilahnya asesmen diagnostik, yaitu kumpulan atau data-data terkait dengan profil anak. Jadi latar belakang anak itu kemampuannya ada di mana, baik itu secara akademik maupun non akademik. Kita harus tahu itu. Ya, yang namanya asesmen diagnostik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus tahu dulu seperti apa anak-anak kita yang kita ajarkan, itu harus tahu. Karena guru di dalam kegiatan pembelajaran sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu anak-anak seperti apa yang kita ajar. Biar kita itu pas dalam memberikan pelayanan pendidikan. Makanya ini adalah menerima berbagai bentuk keberagaman. Kadang guru ada yang tidak omes, bos pokoknya materi disampaikan tembuh kamu itu masuk utama kuasa atau tidak, yang penting dari nilainya kan begitu. Padahal bukan itu kecenderungan kita. Yang paling penting adalah dalam proses kegiatan pengelolaan pembelajarannya. Selama ini kita akan kecenderungannya kan hasil, bukan proses. Kita harus ingat bahwa antara asesmen dengan pembelajaran itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, Bapak Ibu. Kalau kita selama ini jadi kalau misalnya antara asesmen dengan pembelajaran, selama ini kalau yang kita lakukan adalah berurutan. Jadi setelah pembelajaran baru kemudian penilaian, ya pembuatan. Nah, kalau yang sekarang ini bukan berurutan, tetapi beriringan, ya. Maksudnya beriringan apa? Ketika kita awal sebelum memberikan pembelajaran, kita harus mengadakan yang namanya asesmen diagnostik atau yang namanya asesmen awal. Kita harus tahu model profil anak-anak kita yang kita ajarkan seperti apa, kita harus paham dulu. Sehingga kita itu lebih pas untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Ini yang namanya proses pembelajaran berdiferensiasi. Ini ciri khasnya seperti itu pembelajarannya. Nah, setelah kita tahu, kita baru nanti menyesuaikan dengan perangkat pembelajaran, mendesain pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Khususnya bagi para bapak ibu yang punya anak-anak PDBK ini, ya, dalam rangka dengan melakukan kegiatan asesmen diagnosa itu atau diagnostik, ini akan lebih apa ya istilahnya itu, mengenal anak itu penyebabnya apa, hambatan yang dia alami itu apa, sehingga kita lebih mudah untuk mencarikan solusi bagaimana anak ini tetap mempunyai hak seperti siswa-siswa yang lain mengenyam pendidikan tapi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ada perbedaan antara kalau yang sekarang ini adalah berbasis materi, kalau yang
yang akan datang ini kurikulum merdeka kita tidak berbasis materi, tetapi harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nanti kita sharing, ya mungkin dengan apa yang saya sampaikan ada yang kurang paham bagaimana penerapannya di kelas, kemudian bisa sharing sekarang, ya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi fondasi seperti literasi, numerasi, dan karakter. Bapak Ibu, ada paling tidak 12 kesuksesan, harapannya sukses di abad 21 anak-anak kita itu harus kita bekali minimal 12 hal. Yang pertama, ini sudah kita lakukan bersama-sama, yaitu madrasah harus melatih membentuk anak-anak bisa berpikir kritis. Yang pertama, anak-anak itu harus kita latih, harus kita bekali supaya mau berpikir kritis. Ya, mau berpikir tidak takut salah. Selama ini anak-anak mau berpendapat, mau bertanya, kan takut ya. Nah, ini kita harus membentuk karakter anak itu berpikir tidak takut salah. Berpikir yang tidak hanya tekstual, tetapi bisa kemudian mengkontekstualkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang pertama, yang harus kita latihkan ke anak-anak. Jadi berpikir kritis. Yang kedua, kreatif. Kreatif di sini dengan anak-anak seringkali dilatih berpikir kritis sehingga bisa memunculkan kreativitas. Apa kreativitas itu? Selalu menemukan cara yang baru menghadapi situasi sulit. Jadi tidak terputar pikirannya itu, mesti nemu saja cara baru bagaimana menghadapi situasi sulit apapun. Karena seringkali dilatih untuk berpikir kritis anak-anak itu. Yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, dengan adanya berpikir kritis, kemudian memunculkan kreativitas, sehingga anak-anak ini ya diharapkan bisa kolaborasi, bisa bekerja sama. Ya, artinya tidak sama antara bekerja sama dengan bekerja bersama-sama. Jadi apa enggak Bapak Ibu? Bekerja sama dengan bekerja bersama beda, ya. Kalau bekerja sama ini saling melengkapi. Apabila seseorang ini punya kekurangan, dilengkapi oleh orang lain, sehingga terbentuklah adanya gotong royong. Yang nomor 4 adalah komunikasi. Jadi tadi kita latih berpikir kritis, kemudian bisa kreatif sehingga menemukan saja cara baru menghadapi situasi yang sulit itu pasti bisa ditemukan. Kemudian bisa kolaborasi. Apalah artinya pintar atau berpikir kritis, cerdas, kreatif, tetapi tidak bisa kolaborasi, gotong royong dengan teman-teman, maka akan mandek pada dirinya sendiri dan tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat tadi komunikasi. Dengan komunikasi anak-anak ini dilatih bekerja sama dengan teman-temannya, maka akan bisa menyampaikan berbagai ide, gagasan kepada kepada orang-orang yang diajak kerja sama, sehingga orang itu mau menerima, sehingga mau berkoordinasi. Nah, keempat-empatnya ini dan empat ini namanya keterampilan belajar. Ini bisa kita praktekkan, bisa kita dapatkan ketika dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran di kelas yang 4 ini. Yang menjadi panduannya apa? Ya kurikulum. Keempat-empatnya ini panduannya adalah kurikulum dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan abad 21. Itu adalah 4 ini. Ini sambil saya lakukan. Kemudian yang nomor 6 ya. Ini adalah keterampilan literasi, Bapak Ibu. Mau tidak mau kita ini ada 3 keterampilan literasi. Pertama, anak-anak harus kita latih yang namanya
literasi informasi. Ya, nomor 6 nih. Ya. Literasi informasi ini apa maksudnya? Literasi informasi ini kita latih anak-anak kita bisa mengelola, memilah dan memilih berbagai macam informasi dari dunia internet. Yes. Harus bisa kita latih anak-anak itu, ya. Kita tidak mungkin Bapak Ibu, kita pasti bisa kalah dengan anak-anak kita, ya kan? Kalah kompak dengan anak kita, dengan kaitannya IT. Nah itu harus kita latih anak-anak itu supaya bisa mengelola, ya, bisa memilih dan memilah dari segala informasi yang didapat dari dunia internet, sehingga dengan bijak bisa melakukan hal-hal yang positif. Karena tidak menutup kemungkinan di internet itu kan banyak yang negatif Bapak Ibu. Sehingga anak-anak itu kita latih untuk selalu memilih hal-hal yang positif, yang lebih berguna dalam kehidupan anak. Yang nomor 7 ini adalah media literasi. Nomor 7. Media literasi tidak lepas dari internet lagi. Ya. Anak-anak itu harus kita latih untuk pandai juga melakukan dengan kegiatan media. Yang berikutnya nomor 8 adalah teknologi literasi. Teknologi literasi ini diharapkan anak-anak itu tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi harus juga diharapkan bisa menciptakan teknologi sehingga bermanfaat bagi orang lain. Itu yang namanya 3 ini tadi, namanya keterampilan literasi. Tadi keterampilan yang pertama keterampilan belajar. Yang ini adalah keterampilan Literasi. Ada lagi yang lebih penting Bapak Ibu. Tadi kan sudah saya sampaikan 12. Ini masih 8 ya, kurang 5 ya. Yang 5 itu adalah keterampilan hidup. Keterampilan menjalani hidup dan berkarakter. Yang paling penting. Apalah artinya cerdas, apalah artinya pinter, apalah artinya berpikir kritis pinter, bisa menggunakan teknologi yang canggih. Tetapi kalau tidak diiringi dengan karakter yang bagus, akhlak yang mulia, sekarang sudah banyak kejahatan-kejahatan dengan tidak bisa menggunakan dunia internet dengan baik. IT. Sekarang banyak orang-orang yang kebobolan, baik itu terkait dengan di ATM maupun lewat HP. Karena memang pandai, cerdas, bisa menggunakan teknologi, tetapi tidak berkarakter. Nah, makanya. Nah, dari sinilah keterampilan menjalani hidup dan berkarakter ini. Yang pertama, ini ada kaitannya dengan leadership. Leadership itu menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin yang bisa nanti mempengaruhi orang lain berbuat baik. Leadership namanya. Ya. Tapi juga harus fleksibel Bapak Ibu. Ya, fleksibel yang seperti apa? Tidak kaku. Kalau penceramah itu termasuk leadership, Bu. Penceramah itu termasuk leadership itu. Bisa kan bisa mempengaruhi orang lain cara yang lebih baik. Kemudian lagi tidak kalah pentingnya adalah produktif. Produktif itu bisa menghasilkan karya-karya yang juga bermanfaat. Juga inisiatif Bapak Ibu ya. Ada juga 4 ini sudah ya, inisiatif. Penuh dengan ide-ide cemerlang, ya, demi untuk kemaslahatan umat. Yang terakhir adalah social skill, yaitu pandai untuk bersosial, ya, keterampilan sosial. Apalah artinya cerdas, apalah artinya kita itu pandai menggunakan teknologi, apa artinya kita itu pengaruh yang besar. Tetapi kalau kita tidak bisa bersosialisasi, kembali mandek pada dirinya sendiri, sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan orang lain. Jadi itu yang kita tanamkan Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin ada di teman-teman jenengan ya, masih kurikulum kok berubah.
ada dua Bapak Ibu yang harus panjenengan ingat, bahwa tujuan dan tugas pendidikan kita ini terpulang pada Bapak Kepala dan juga pada Bapak Ibu Guru. Yang pertama, tugas kita ini adalah membekali bagaimana anak-anak kita itu siap menghadapi tantangan di zamannya. Jadi mempersiapkan anak-anak kita. Kita kan juga punya amanah Bapak Ibu dari orang tua anak-anak ya. Titipan, amanah harus digodok yang tadinya biasa-biasa saja. Ketika anak-anaknya keluar dari madrasah kita diharapkan oleh orang tua itu menjadi anak-anak yang luar. Paling tidak ada dua yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan bagaimana anak-anak kita, ya, generasi penerus ini siap menghadapi tantangan di zamannya. Yang kedua, tugas kita ini adalah menurunkan, mewariskan budaya, akhlak, religiusitas bangsa ini kepada generasi penerus bangsa yang kelak tentunya akan melanjutkan perjuangan kita semua. Siapa yang melanjutkan kalau tidak anak-anak kita yang kita pimpin? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kita menyadari atau tidak, tantangan dunia modern sekarang, tantangan zaman, ya, yang terus-menerus berubah Bapak Ibu. Kita tidak bisa membendung perubahan itu, ya. Yang tetap dalam kehidupan kita itu adalah perubahan itu sendiri. Oleh karena itu wajar pendidikan yang selama ini kita terapkan harus selalu ikut berubah. Tidak lepas kurikulum. Kurikulum juga harus ikut menyesuaikan. Oleh karena itu perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan, karena kebutuhan. Sekarang kaitannya dengan kurikulum, ya, diterapkan kurikulum Merdeka diterapkan di madrasah. Apa, bagaimana, mengapa diterapkan di madrasah? Pada dasarnya Bapak Ibu, ya, produk yang ingin diciptakan oleh kurikulum ini bagaimana menghasilkan lulusan yang siap memerankan dirinya, ya, di masyarakatnya, namun tetap religius dan tidak lepas dari akar budaya bangsa ini. Itu yang paling penting. Maksudnya memerankan diri yang seperti apa? Ini dengan ditanamkan nanti ke anak-anak sesuai dengan materi yang dengan sampaikan. Maksud memerankan diri di zamannya, ini maksudnya kelak bagaimana anak-anak kita, ya, diharapkan ketika pada waktu memerankan kehidupannya, ketika kelak sudah terjun di dalam masyarakat, bisa membangun kesejahteraan umat manusia, ya, sehingga menjadi Khalifatullah fil ardh, menjadi manusia yang bisa memimpin baik di dunia maupun di akhirat. Nanti lupa aku salah. Itu biasanya bagus deh saya itu. Saya ini lupa aku sekarang. Kapok. Bapak Ibu, memerankan diri anak itu tidak hanya menjadi manusia yang baik, pemimpin di dunia, di bumi ini yang baik, tidak cukup itu. Tetapi harus dibarengi yang namanya, apa Pak Agus namanya Pak Agus, barengane Khalifatullah fil ardh apa? Kapok ini bisa kapok kok. Kapok ini bisa. Barengannya adalah ibadatullah. Berat. Wes, aja. Allah yang baik. Wes. Tidak hanya menjadi pemimpin di bumi, tetapi juga harus menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Iya, juga. Untuk mengawinkan dua inilah tugas dari kurikulum di madrasah. Tugas dari panjenengan semua di satuan pendidikan. Dua ini harus dikawinkan. Ya. Namun demikian Bapak Ibu,
kita tidak ingin anak-anak kita ya menuntut ilmu di madrasah, mendalami agama di madrasah, namun lepas dari akar budayanya. Kita tidak mungkin. Sehingga anak-anak itu merasa asing di negaranya. Kita tidak menginginkan itu. Makanya itu termasuk tugas lembaga pendidikan madrasah, bagaimana mewariskan budaya ini ke peserta didik. Itu PR bagi kita ini, ya. Terus kemudian Bapak Ibu, terkait dengan ini semua, tadi sudah saya sampaikan bahwa tantangan zaman kita tidak bisa membendung, selalu berubah dan berkembang. Apabila ya madrasah kita tidak mengikuti perkembangan itu, ini saya sampaikan dulu, kita bisa membayangkan bagaimana kelak nasib anak-anak kita menghadapi tantangan di zaman ini. Kita bisa membayangkan. Siap tidak anak-anak kalau kita tidak mengikuti perkembangan? Ya, karena menurut Wali Sidi adalah tokoh ini menyampaikan bahwa dunia modern, ekonomi global tidak akan lagi menghargai karena apa yang Anda ketahui. Tetapi lebih dari itu, dunia modern akan lebih menghargai Anda dengan apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan itu. Beda kan? Yang pertama hanya mengetahui tok, jadi tidak dihargai. Tapi justru lebih menghargai apabila apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan ini. Nah, khususnya bagi para bapak ibu guru, jika panjenengan sebagai seorang guru dalam mengelola pembelajaran hanya terfokus transfer pengetahuan saja, panjenengan akan ditinggalkan oleh anak-anak kita, bahkan ditinggalkan oleh zaman ini. Karena apa? Apa yang tidak ada di dunia internet sekarang? Yang ingin tahu kita itu sudah disediakan semuanya di internet. Bahkan guru-guru sudah pintar semua dengan ChatGPT. Sudah mengenal ChatGPT? Ya. Semuanya akan terjawab pada di sini. Nah, ada yang lebih penting lagi yang harus kita tanamkan pada anak-anak. Satu adalah karakter. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga adalah keterampilan menjalani hidup dalam menghadapi tantangan di zamannya. Di antara 12 tadi sudah keterampilan ini. Ya. Jadi itu nanti dasar ketika kita belum mengikuti diklat itu dasar. Ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kemenangan karena saya selaku pengawas di sini sesuai dengan regulasi baru. Ini adalah pengawas akademik maupun manajerial. Ini kita tinggalkan, artinya sebagai kenangan. Ada wujud regulasi terbaru. Saya menjadi pasangan panjenengan masing-masing. Ya, apa yang panjenengan keluhkan, kelebihan kekurangannya, jenengan harus ngomong ke saya. Sehingga ayo bareng-bareng kita carikan solusinya. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana saya bisa mengakses IDN RK masing-masing lembaga. Jadi saya melihat sesuai tidak dengan detail untuk buku fisik yang diupload. Kadang-kadang antara yang diupload dengan pertanyaan yang ada lopot beda, malah yang diupload milik madrasah lain. Buktinya seperti itu, nanti saya tunjukkan nanti. Kita cukup di sini saja, nanti akan saya tunjukkan kepala madrasahnya siapa, di sisi yang diupload siapa. Tapi insya Allah tidak ada di sini. Tidak ada di tanah ini, insya Allah. Ini contoh aja. Contoh ya. Bapak Ibu, ini adalah skema perubahan peran baru pengawas yang tahun dengan. Saya ini tidak menjadi pengendali lagi, ya. Jadi saya ini hanya istilahnya mendampingi.
nyambang jenengan gimana Pak untuk pelaksanaan ini, ada kesulitan apa yang perlu saya bantu, lalu saya kasih ya. Pertama peran saya, ngawas ini ya. Yang pertama adalah sebelumnya sebagai pengendali, ya, yang tadi saya lakukan, ya terkait dengan manajerial maupun akademik. Sekarang fungsinya adalah pendamping. Jadi mendampingi, ya. Jadi yang paling dominan kepala madrasah mau dijadikan apa madrasahnya? Apa dijadikan bumbu rujak? Apakah dijadikan roti? Apakah dijadikan donat? Itu terpulang kepada kepala madrasah. Ya, saya hanya bisa mengajak, nanti juga bisa memberikan solusi. Kalau nanti kekurangannya itu juga saya laporkan ke pusat dan itu merupakan acuan apabila itu terkait dengan bantuan. Kan bisa jadi begitu Bapak Ibu. Kalau juga tidak jujur, ya saya tidak paham apa yang menjadi kendala selama panjenengan ada di lembaga. Berikutnya adalah fokus layanan Bapak Ibu. Pengawas ini pertama untuk sebelumnya memantau dan memastikan satuan pendidikan memenuhi 8 standar sesuai dengan yang ada di akreditasi. Tetapi yang berikutnya adalah bedanya ini adalah mendampingi kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga madrasah. Warga madrasah itu siapa saja, yang mulai guru-gurunya, pendidiknya, wali muridnya, atau komitenya dan juga yayasan. Katanya ada pertemuan, ada apa ya? Kemarin katanya mau ada Pak Ketua masih takut. Habis ya. Yang ketiga adalah asesmen awal, di Bapak Ibu ya. Tentang asesmen awal yang nomor 3, ini adalah tugas dari pengawas sekarang melakukan refleksi nanti. Ini adalah lewat instrumen yang sudah saya kirimkan ke panjenengan. Nanti caranya seperti apa? Ojo diisi itu, ya. Tetapi diisikan di lembar yang lain. Karena yang tentang itu saya, ya. Nanti saya akan berdasarkan, makanya harus dibuat-buat Bapak Ibu. Jadi saya akan bisa menggiring jenengan apa yang harus dipenuhi, apa yang harus disempurnakan dari situ. Kalau jenengan jawabnya itu pokoknya saya harus baik, tidak ada indikasi kemana-mana itu. Terpulang pada panjenengan ingin lebih seperti apa madrasahnya, kembali lagi kepada pimpinan satuan pendidikan ini. Jadi melakukan refleksi diri kepala madrasah, kesadaran, tingkat kesadaran kepala madrasah. Ini adalah refleksi. Ini berdasarkan rapot pendidikan dan sumber-sumber data yang lain. Ya, rapot pendidikan yang tadi Bapak Ibu terkait dengan ANBK, AKMI, kemudian juga data akreditasi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, strategi. Mengembangkan strategi pendampingan yang sesuai dengan kapasitas kepala satuan pendidikan, kesadaran melakukan refleksi dan potensi satuan pendidikan. Bapak Ibu, tiap-tiap lembaga kondisinya itu kan tidak sama Bapak Ibu ya. Apapun itu tidak sama. Baik itu jumlah siswanya, kemudian sarana prasarananya, ya, antara itu kan tidak sama. Kondisi madrasahnya juga tidak sama. Ini adalah strateginya. Dengan nanti dengan awal saya akan melakukan kegiatan pendampingan dengan membawa instrumen itu sebagai landasan ketika saya melakukan kegiatan pendampingan. Yang berikutnya adalah keluaran yang dihasilkan Bapak Ibu. Keluaran yang dihasilkan ini adalah rekomendasi. Jadi yang nomor 4, yang nomor 5, rekomendasi dalam rangka peningkatan tata kelola satuan pendidikan, ya. Ini berdampak pada peningkatan lingkungan belajar aman, menyenangkan, pengelolaan sekolah efektif berbasis data dan kualitas pembelajaran. Jadi ini terkait keluaran yang dihasilkan. Harapannya
tambah ke depan peningkatan mutu pendidikan tambah membaik atau meningkat. Tujuannya itu. Tidak ada hal yang lain, tidak ada pengaruhnya. Tertuang pada kepemimpinan madrasah. Yang berikutnya adalah ukuran keberhasilan. Peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun ini berdasarkan skor yang didapat di ANBK atau AMI. Cuma kita memang berbeda perolehan ANBK antara di madrasah dengan yang di sekolah. Karena memang kalau yang di sekolah itu formatnya itu langsung muncul rekomendasi. Jadi sudah aplikasinya seperti itu. Jadi kalau kita, karena memang kita ini nimbrung ya ke dinas pendidikan, jadi kita hanya ngumpulnya saja, artinya itu umumnya saja. Sehingga kita yang benar-benar menganalisis sendiri, pengawas beserta kepala madrasah yang menganalisis. Baru nanti itu muncul rekomendasi. Terakhir adalah orientasi tugas pokok. Bapak Ibu, saya selaku pengawas akan berusaha memberikan contoh yang terbaik bagi panjenengan. Apapun itu, ya, saya akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh wilayah binaan saya. Ya, dengan harapan siapapun pengawasnya, siapapun yang menggantinya, itu nantinya akan lebih nyaman tinggal melanjutkan. Ya, tapi namanya manusia itu ya memang banyak kekurangan. Tapi saya akan berupaya maksimal Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk KKM 02. Ya. Yang paling penting bagi saya dari lubuk hati saya yang paling dalam Bapak Ibu, mohon kerjasama yang baik, kekompakan kita. Kita tidak hanya terikat di dalam kegiatan dinas. Mohon ini dipahami. Saya juga ingin menanamkan tali persaudaraan yang tidak karena kedinasan. Ya, sampai yaumul akhir, artinya dimanapun, kalau saya yang tahu ya saya nyopo dulu, kalau yang jenengan tahu ya nyopo dulu. Siapapun di sini besok itu pengawasnya, kan pada dasarnya saya kan tidak selamanya di sini, saya tidak selamanya menjadi pengawas juga, pasti ada pensiunnya, kan begitu. Ya, ini yang paling penting saya akan memberikan apapun yang terkait dengan pendampingan ini. Nanti akan saya menggunakan strategi yang jitu, menggunakan berbagai metode yang saya lakukan, ya, termasuk juga metode dan strategi ini, baik itu yang metode coaching ini adalah bentuk pemberian saran dan sebagainya. Saya itu coach, dengan itu bukan coaching ya, coaching. Dengan coachingnya saya coachnya, ya. Jadi saling istilahnya itu berbagi ilmu. Ya, ini Bapak Ibu, cuma ini habis ya, kebanyakan saya gunakan. Definisi pendampingan ini Bapak Ibu, kegiatan pengawas sekolah itu membersamai, mendampingi, ya. Membersamai kepala madrasah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran. Kembali lagi pembelajaran, pengelolaan pembelajaran. Ya, ini yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Makanya panjenengan kalau mengisi instrumen yang saya kirimkan itu dengan sejujur-jujurnya akan lebih mudah bagi saya memilih strategi dan metode apa yang akan saya berikan. Kalau dengan ditutup-tutupi dan saya akan luput kalau mencari artinya itu strategi yang pas dan metode yang pas, dengan yang rugi, madrasahnya yang rugi. Ya, bukan berarti yang namanya pendamping, yang namanya orang rumah tangga ini kan harus ada yang membocorkan negatifnya rumah tangga kan tidak mungkin. Bagaimana kita mencari solusi yang terbaik dengan kekurangan itu? Jadi saya harapkan dengan jujur sehingga saya mudah untuk memilih mana yang pas strategi maupun metode yang akan saya gunakan.
Jadi pahami Bapak Ibu? Ya. Lanjut. Tapi namanya pengawas itu angker ya. Saya tidak mau seperti itu. Kalau definisinya menjadi pendampingan mestinya kan dirubah juga. Apanya? Pendamping bukan pengawas gitu Bu. Bahasanya bukan pengawas gitu, pendamping. Jadi lebih Masalahnya Besok. ini dalam sisi kepengawasan atau kedinasan. Ya, artinya- Fungsinya perannya pengawas tapi berperan kan gitu. Statusnya tetap pengawas tapi perannya pendamping bukan pengendali. apalagi pengawas pemilu, waduh bahaya. Melayu itu berat. Berat. Omon lagi. Bapak Ibu, materinya yang sudah saya berikan ke jenengan ya. Ini bisa dilihat sendiri atau bisa dibaca sendiri. Kalau mungkin dari belakang bisa. Ini ada. Assalamualaikum. Iya, Pak. Iya, saya memberikan materi nih Pak. Memberikan materi di KKN. Omon lagi. Ketua KKN Indonesia. Ini Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu ya. Dengan biar paham perasaan pengawas ini katanya pendamping, tapi kok seperti ini misalnya gini. Dengan bisa protes gak apa-apa ke saya ya. Pertama ini Bapak Ibu, siklus pendampingan pengawas ke madrasah. Itu ada 4 siklus. Pertama, sosialisasi jelas ya. Untuk yang pertama, perencanaan pendampingan. Perencanaan pendampingan ini akan saya lakukan minggu pertama bulan Februari. Sudah saya susun untuk jadwalnya dengan catatan, sudah saya WA masing-masing kepala apa yang harus disiapkan. Ya kan? Ya, itu adalah instrumen yang diisikan di lembar yang lain. Yang pertama perencanaan ini. Kalau setelah pemilu tidak bisa Bu. Teman-teman sudah sibuk pasti Bu. Nanti kalau misalnya akan saya bacakan nanti jadwalnya. Kalau misalnya ada yang mau protes bisa saya geser. Ya, gitu ya. Tidak apa-apa nanti digeser. Yang penting Bapak Ibu di bulan Februari akhir saya harus melaporkan bagaimana keadaan masing-masing lembaga binaan saya karena masuk triwulan pertama sebelum saya mendampingi perencanaannya. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, yaitu pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, yaitu di bulan April, Mei, Juni. Itu di ini pendampingan terhadap ini terkait dengan bagaimana menyusun RKT-nya, bagaimana RKM-nya lah istilahnya, RKAM-nya. Itu nanti saya dampingi ketika perencanaan program. Jadi program perencanaan satuan itu apa namanya ya? 3 bulan kedua. Jadi ada 3 bulan pertama ini adalah merencanakan pendampingan, kemudian 3 bulan kedua mendampingi program perencanaan satuan pendidikan, yang ketiga pendampingan terhadap pelaksanaan program. Jadi tentang penggunaan bos seperti apa, anggaran lah, apa kesulitannya, itu nanti di 3 bulan ke berapa? Ketiga berarti. Bulan apa berarti Pak? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September. Ya. Nah, terakhir yang keempat itu pelaporan pendampingan. Selama saya mendampingi panjenengan, mulai dari triwulan pertama, triwulan kedua, ketiga, semuanya itu saya laporkan per lembaga kepada kantor Kementerian Agama secara print out, ya, secara online ke pusat. Jadi mau tidak mau, makanya jenengan harus jujur. Nanti apapun yang menjadi kekurangan panjenengan, supaya diharapkan bisa dipenuhi, ya. Walaupun perkembangannya itu tidak maksimal.
Jadi ini alur siklus ya yang dilakukan oleh pengawas dalam rangka untuk mendampingi tiap-tiap satuan pendidikan di wilayah binaannya. Bisa diterima Bapak Ibu? Bapak Ibu, dari rasional ini ya, makanya di dalam pengawas madrasah harus mengetahui lebih jauh, lebih mendalam bagaimana karakteristik tiap-tiap madrasah binaan. Ya. Kemudian di dalamnya juga ini dalam rangka untuk agar pendampingan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama dilakukan oleh pengawas adalah mengidentifikasi. Apa namanya mengidentifikasi itu? Mencari, menemukan, meneliti. Ya, itu adalah mengidentifikasi komitmen perubahan kepala madrasah. Ya. Jadi komitmen selama jenengan jadi kepala madrasah itu komitmen apa yang akan dirubah di madrasah jenengan? Jadi saya untuk mencari tahu, menemukan, meneliti kira-kira komitmen perubahan apa yang dilakukan oleh kepala madrasah. Perubahan 01 Bu. Ada dua yang perlu saya gali Bapak Ibu. Apa nomor ini? Ada dua yang perlu saya gali dari masing-masing kepala madrasah. Berat. Karena saya mendampingi kepala madrasah intinya, walaupun kepala madrasah dibantu oleh yang lain. Nah, ini pertama adalah yang saya lakukan menggali tingkat kapasitas kepemimpinan perubahan. Itu ada di instrumen yang pertama. Ada dua kan instrumennya itu. Ya. Yang kedua adalah menggali tingkat kesadaran melakukan refleksi pada diri masing-masing kepala. Merefleksi diri, apa kekurangan saya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum terpenuhi, apa yang belum saya lakukan, apa skala prioritas yang harus saya lakukan di bulan pertama, kedua, setahun ini itu apa. Jadi ini adalah yang harus saya gali dari meneliti, mencari, menemukan dari komitmen perubahan kepala. Kalau jenengan ini nanti jujur, itu ada jawabannya apakah rendah, sedang, apa tinggi, apakah berkembang, apa berdaya. Di situ ada pilihan. Atau tak berdaya. Jadi pilihannya ada berkembang, ada berdaya. Itu kaitannya dengan kesadaran. Kaitannya dengan ini, dengan kapasitasnya itu ada yang rendah, sedang, tinggi. Jadi nanti saya yang bisa menilai dari hasil percakapan, dari hasil wawancara, atau interview, atau mungkin observasi. Jadi yang saya lakukan penelitian atau pencari ini tidak hanya wawancara dengan kepala madrasah, ya, tetapi juga bisa saya lihat dari bukti-bukti fisiknya, dari data-data yang ada, baik itu dari perolehan ABK-nya, dari kemudian dari perolehan akreditasinya, itu semuanya menjadi bahan penelitian, bahan yang saya cari, yang saya jadikan sebagai acuan pendamping. Ya, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah merupakan tahapan-tahapan yang tadi itu sudah saya sampaikan. Pertama tadi tahap pertama, ya, ini siklus pertama, perencanaan pendampingan satuan pendidikan yang akan saya lakukan di bulan depan. Yang kedua adalah memetakan komitmen, karena masing-masing kepala itu komitmennya berbeda-beda Bapak Ibu, karena menyesuaikan dengan kondisi situasi lembaga pendidikan masing-masing. Ya. Kemudian menentukan strategi. Ketika saya sudah datang ke jenengan, memperoleh informasi terkait dengan instrumen yang sudah diisikan, saya akan menentukan strategi apa yang saya gunakan. Ya, terkait juga dengan metode yang saya gunakan apa. Jadi setelah saya mengantongi informasi berdasarkan dari instrumen yang sudah panjenengan isikan sedemikian rupa, makanya dengan jujur kelihatan Bapak Ibu antara jujur dengan tidak jujur. Karena akan saya kaitkan dengan kondisi di madrasahnya.
Ya, kalau tidak seperti itu, saya akan tidak pas memberikan apa yang menjadi pendampingan saya. Terkait dengan penentuan strategi dan metode yang akan saya gunakan masalahnya. Ini adalah triwulan pertama saya lakukan, ya. Ini. Yang kedua, pendampingan terhadap perencanaan. Ketika perencanaan, ini adalah kita seringkali diskusi ketika saya datang. Nah, saya sudah mengantongi tentang apa yang sudah dengan catat itu, ya, termasuk dari wawancara, dari catatan jawaban dan sebagainya. Saya untuk triwulan kedua melakukan kegiatan diskusi dalam rangka untuk menyusun RKT, RKAM atau disebut RKP. Karena saya sudah memantaunya sudah, ya. Nih. Kemudian berikutnya adalah mengaplikasikan metode. Jadi ketika saya diskusi sambil mengaplikasikan strategi dan metode yang sudah saya pilih, sehingga bisa membantu kepala madrasah atau madrasahnya lebih mudah dalam rangka pencapaian baik itu kaitannya peningkatan hasil ANBK maupun peningkatan hasil dari menentukan RKAM-nya. Ya. Ini adalah yang triwulan kedua. Triwulan ketiga beda lagi, yaitu tentang pelaksanaannya. Awal perencanaan dulu, dan kemudian yang triwulan ketiga pelaksanaannya. Mengalokasikan kemana, keberhasilannya sudah sampai di mana, sudah berapa persen yang digunakan anggarannya, kekurangannya dapat dari mana. Apakah ada bantuan dari luar? Kan bisa jadi Bapak Ibu. Ya, ada donatur misalnya, kan bisa untuk melengkapi atau untuk memenuhi kekurangan tadi. Ini sudah pelaksanaan. Terakhir adalah pelaporan. Apapun hasilnya dari mulai pendampingan awal triwulan kedua ketiga akan saya laporkan per lembaga Bapak Ibu. Ya, karena di tiap-tiap triwulan, bulan terakhir, tiap-tiap triwulan atau bulan terakhir, saya pasti membuat laporan per triwulan. Jadi akan lebih mudah mengakses triwulan berikutnya untuk perbaikan. Itu harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Dan makanya apa yang saya sampaikan hari ini sangat amat penting Bapak Ibu, karena itu adanya harus kekompakan kita, kerjasama kita, kolaborasi kita. Semuanya tidak lain adalah untuk peningkatan untuk pendidikan di madrasah kita masing-masing. Karena situasi kondisi tiap madrasah tidak sama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Sekarang akan saya tunjukkan dari masing-masing instrumennya Bapak Ibu. Oh ya, ini saya lanjutkan dulu Bapak Ibu, ternyata masih ada. Nah ini, Bapak Ibu ini rinciannya ya, rinciannya. Mulai dari tahap 1 Januari sampai Maret, tahapnya adalah perencanaan pendampingan madrasah triwulan pertama. Nah, sekarang kegiatannya ini saya itu mengumpulkan yang identifikasi rapot pendidikan, baik itu berupa hasil ANBK, makanya kan saya minta itu hasil ANBK, kemudian EDM-nya itu yang akan saya lihat juga. Kemudian rapot mutu itu EDM RK untuk rapot mutu. Kalau rapot pendidikan ANBK atau AKMI. Nah, ini termasuk juga catatan kinerja dari hasil pengamatan. Bagaimana kinerja guru ini, bagaimana ini saya dapat informasi dari wawancara nanti datang di tiap-tiap madrasah. Termasuk hasil akreditasi. Itu sebagai dasar Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ketika pada kegiatan